videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai kelas 6 ya, untuk buku tema 1 yaitu Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, terus di pembelajaran 3. Nah, sebelum kalian melihat video ini, lebih baik kalian menjawab terlebih dahulu secara mandiri soal-soal yang ada di pembelajaran 3. Setelah selesai kalian bisa melanjutkan dengan melihat video kakak ini untuk mencocokkan jawabannya. Nah langsung saja ya, kakak akan bahas di pembelajaran 3. Kakak ulangi, buku kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tumbuhan sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Nah, di sini ada Ayu membaca. Hari ini kamu akan bermain di luar. Permainan ini disebut dengan ambil benderanya. Perhatikan cara bermainnya. Nah, ambil benderanya. 1. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Untuk yang 3, setelah setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaga jangan sampai diambil lawan. Yang keempat, saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. Dan yang kelima, anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta peluit pemain kembali ke tempat masing-masing. Nah, untuk yang keenam, setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai, begitu seterusnya. Yang ketujuh, permainan berlangsung sekitar 15 menit. Yang kedelapan, kelompok menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Nah, saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Nah, ini ada sikap tubuh ketika berlari ya. Kepalanya tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan berbentuk sudut 90 derajat, ujung kaki menghadap ke depan, telapak kaki jatuh pada tumit bukan pada ujung kaki, jangan angkat kaki terlalu tinggi, badan tegap tidak membungkuk, bahu santai tidak diangkat. Ini adalah contoh berlari yang baik ya. Berdiskusilah dengan gurumu bagaimana cara berlari yang baik dapat diterapkan. Setelah berolahraga, kamu dapat berteduh di bawah pohon di halaman sekolah untuk merefleksikan kegiatan yang baru selesai. Tahukah kamu, tanaman memiliki manfaat sebagai makanan dan minuman? Tanaman juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Selain itu, tanaman memiliki manfaat lain, yaitu melindungi kita dari panas matahari. Di sini ada tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu ya. Nah, di sini ada Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakan. Terus ada bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Di sini ada pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Beberapa tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Sekarang amatilah gambar berikut ini, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber, tuliskan hasilnya di bawah ini. Nah, ini ada wortel ya. Di sini kakak sudah menuliskan bahwa pada tumbuhan wortel bisa berkembang biak melalui umbi akar, yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan
pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Nah, diskusikan hasilnya dengan teman di kelompokmu, perhatikan lingkungan sekolahmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif ya. Di sini ada bawang merah, cara berkembangnya umbi lapis. Nah, umbi lapis adalah modifikasi daun dan tergolong vegetatif alami. Di sini ada kentang, umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi dari batang, tergolong vegetatif alami. Wortel ada umbi akar. Umbi akar adalah modifikasi akar dan termasuk vegetatif alami. Terus stroberi, geragi, dan stolon. Geragi atau stolon ini merupakan modifikasi batang, tumbuh menyamping, termasuk jenis vegetatif alami. Selada air, merunduk termasuk vegetatif alami. Nah, ini bisa kalian contohkan yang lainnya ya, nggak harus tanamannya yang kakak sebutkan ini. Tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, yang pertama adalah tanaman akan lebih cepat berbuah. Yang kedua, tanaman yang dihasilkan adalah tanaman yang sama dengan induknya. Yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman tanpa biji. Yang keempat, dapat menghasilkan panen dalam waktu yang lebih cepat. Yang kelima, pembudidayaan relatif cepat. Sampaikan hasilnya kepada gurumu ya. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada ayo membaca, bacalah teks berikut dalam hati. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Nah, dataran tinggi adalah daratan luas yang dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ini adalah ditulis oleh Nuni Tara Salvia. Di sini kita masuk di istilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan ya. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk paragraf kedua, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter. Paragraf ketiga, pantai termasuk daratan rendah. Paragraf keempat, jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Untuk paragraf 5, temukan tumbuhan di dataran tinggi dan rendah. Lanjut ya, diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu, kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram menjadi sebuah tulisan, serahkan tulisan kepada gurumu. Nah, kalian bisa melihat ide pokok ini dan bisa kalian ceritakan di sini ya. Mohon maaf kakak tidak bisa menceritakan di sini karena kalian bisa melihat ide pokok dan juga karangan di atasnya ini dituliskan kembali di kolom ini. Di kolom ini kakak mau menuliskan tidak cukup, jadi kalian bisa menuliskannya sendiri ya. Lanjut, di sini ada Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Di sini ada ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Nah, kalian bisa menuliskan kalian itu lebih menarik belajar di hal apa pada pembelajaran kali ini dan kenapa kalian bisa menyukai hal tersebut. Contohnya kalian menyukai perkembangbiakan pada tumbuhan secara
vegetatif. Nah, kenapa kalian menyukainya? Karena menjadi lebih tahu atau apa ya? Terus yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Jika masih ada hal yang membingungkan, kalian bisa tulis di sini semua dan nanti bisa kalian tanyakan kepada guru kalian. Terus apa yang akan kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Nah, pastinya kita akan selalu menjaganya dan membudidayakannya ya, agar tanaman tersebut tidak punah dan bisa menjadi kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah ada di antaranya perkembangbiakan secara vegetatif? Bagaimanakah kamu tahu? Sampaikan pengamatan kepada guru. Nah, kalian nanti minta bantuan kepada orang tua mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kalian, tapi berkembangbiakannya dengan cara vegetatif. Terus bagaimana caranya kamu tahu kalau itu perkembangbiakan vegetatif ya? Kalian ceritakan di sini. Cukup sekian video dari kakak di pembelajaran 3 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, penyampaian materi maupun jawabannya yang telah kakak berikan. Kakak mohon sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.